Sepanjang sejarah manusia, sejak zaman Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun nabi yang tidak memperingatkan umatnya tentang satu sosok ini. Meskipun ia belum muncul secara nyata ke permukaan dunia, kehadirannya adalah mimpi buruk yang paling ditakuti. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai fitnah atau ujian terbesar yang pernah ada di muka bumi sejak penciptaan manusia hingga hari kiamat. Sosok itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Pertanyaannya, mengapa Dajjal begitu berbahaya? Mengapa seorang nabi besar seperti Muhammad SAW sampai memohon perlindungan dari fitnah ini di setiap akhir sholatnya? Dajjal bukanlah sekadar monster dalam dongeng. Ia adalah puncak dari segala tipu daya. Ia akan datang di saat dunia sedang berada dalam puncak krisis. Kelaparan melanda, kekeringan merajalela, dan kekacauan terjadi di mana-mana. Di saat itulah, ia muncul sebagai pahlawan palsu yang membawa makanan di tangan kanannya dan surga palsu di tangan kirinya. Bahaya terbesar Dajjal bukan terletak pada kekuatan fisiknya, melainkan pada kemampuannya membolak-balikan persepsi manusia. Apa yang ia sebut sebagai air segar sebenarnya adalah api, dan apa yang ia sebut sebagai api sebenarnya adalah air rahmat. Video ini bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membekali Anda dengan perisai ilmu. Kita akan membedah siapa sebenarnya Dajjal, ciri-ciri fisiknya agar kita tidak tertipu, serta strategi apa yang telah diajarkan Rasulullah agar kita dan keluarga kita selamat dari pengaruhnya. Kita hidup di zaman di mana nilai-nilai Dajjal mungkin sudah mulai menyusup dalam bentuk sistem, gaya hidup, dan teknologi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat penting ini, pastikan Anda klik tombol subscribe dan bagikan video ini sebagai amal jariah untuk melindungi sesama muslim dari fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW memberikan deskripsi yang sangat detail mengenai fisik Dajjal. Tujuannya agar tidak ada satupun umat Islam yang tertipu saat ia mengaku sebagai Tuhan. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah Dajjal itu buta sebelah matanya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ia buta sebelah matanya, sedangkan Tuhan kalian tidaklah buta. Matanya yang buta terlihat seperti buah anggur yang menonjol atau tertutup kulit tebal. Hal ini secara simbolis melambangkan bahwa Dajjal hanya melihat dunia dengan satu mata. Ia hanya mementingkan materi dan mengabaikan nilai-nilai spiritual. Ciri kedua yang sangat krusial adalah adanya tulisan di antara kedua matanya yang berbunyi kaf, fa, ra, kafir. Tulisan ini unik karena Rasulullah menjelaskan bahwa setiap muslim yang beriman akan bisa membacanya, baik ia seorang yang buta huruf maupun orang yang bisa membaca. Sebaliknya, orang-orang kafir dan orang yang imannya lemah tidak akan bisa melihat tulisan tersebut meskipun mereka sangat cerdas secara intelektual. Ini menunjukkan bahwa keselamatan dari Dajjal bukan soal kecerdasan otak, melainkan soal kejernihan iman di dalam hati. Selain itu, Dajjal digambarkan memiliki rambut yang sangat keriting dan kaku, serta berperawakan besar dan kuat. Ia akan bergerak dengan sangat cepat di muka bumi, bagaikan awan yang ditiup angin kencang. Ia akan mendatangi seluruh pelosok dunia, kecuali dua tempat suci, Makkah dan Madinah. Karena di setiap pintu masuk kedua kota tersebut dijaga oleh malaikat yang menghunus pedang. Memahami ciri fisik ini adalah langkah awal deteksi dini. Dajjal adalah seorang manusia dari keturunan Adam yang diberikan kelebihan berupa sihir luar biasa oleh Allah sebagai ujian bagi keimanan kita. Di bab ini, kita belajar bahwa Tuhan tidak mungkin memiliki cacat fisik, dan segala keajaiban yang dibawa Dajjal hanyalah fata morgana untuk menyaring siapa yang benar-benar menyembah Allah dan siapa yang hanya menyembah kekuatan duniawi. Ujian terbesar dari Dajjal adalah kemampuannya untuk meniru mukjizat para nabi melalui bantuan setan dan sihir. Ia akan datang membawa gunung roti saat manusia kelaparan. Ia akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka hujan pun turun. Ia akan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka tanaman pun tumbuh. Bagi manusia yang akalnya sudah dipenuhi oleh urusan perut dan dunia, Dajjal akan tampak seperti Tuhan yang memberi mereka kehidupan. Namun bagi orang beriman, itu semua hanyalah ujian yang bersifat sementara.
Salah satu tipu daya yang paling mengerikan adalah Dajjal membawa dua aliran sungai. Satu ia sebut sebagai surga, dan satu lagi ia sebut sebagai neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, jika kalian mendapatinya, maka pilihlah yang ia sebut sebagai neraka. Pejamkanlah matamu, lalu minumlah, karena sesungguhnya itu adalah air yang segar. Ini adalah pesan yang sangat dalam. Di akhir zaman, kebenaran akan terlihat pahit dan menyakitkan seperti neraka. Sedangkan kemaksiatan dan kesesatan akan terlihat manis dan indah seperti surga. Orang yang selamat adalah mereka yang berani memilih kebenaran meskipun terlihat sulit di mata dunia. Dajjal juga mampu menghidupkan orang mati dengan bantuan setan yang menyerupai orang tersebut. Ia akan berkata kepada seorang pemuda, "Jika aku hidupkan ayah dan ibumu, maukah kau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu?" Saat setan muncul menyerupai orang tuanya dan berkata, "Wahai anakku, ikutilah dia. Sesungguhnya dia adalah Tuhanmu." Disitulah banyak orang akan jatuh dalam kekafiran. Kekuatan Dajjal adalah manipulasi emosi dan kebutuhan dasar manusia. Bab ini mengajarkan kita bahwa dasar keimanan tidak boleh dibangun di atas keajaiban fisik, melainkan di atas keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah yang tidak terlihat oleh mata dunia. Allah SWT tidak menurunkan ujian tanpa memberikan penawarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewariskan satu senjata khusus untuk menghadapi Dajjal, yaitu surah Al-Kahfi. Beliau bersabda, "Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal." Dalam riwayat lain disebutkan 10 ayat terakhir. Mengapa surah Al-Kahfi? Jika kita bedah maknanya, surah ini berisi 4 kisah besar yang mewakili 4 fitnah yang dibawa Dajjal. Fitnah agama, Ashabul Kahfi, fitnah harta, pemilik 2 kebun, fitnah ilmu, Musa dan Khidir, serta fitnah kekuasaan Zulkarnain. Surah Al-Kahfi mengajarkan kita bagaimana para pemuda Ashabul Kahfi menyelamatkan iman mereka dengan lari dari lingkungan yang penuh kesesatan menuju gua. Ini adalah isyarat bahwa di zaman Dajjal, seringkali keselamatan hanya bisa didapat dengan mengasingkan diri, uzlah, dari kebisingan fitnah. Surah ini juga mengingatkan bahwa harta dan anak-anak hanyalah perhiasan dunia, agar kita tidak tergiur dengan gunung roti yang dibawa Dajjal. Dengan rutin membaca Al-Kahfi setiap hari Jumat, kita sebenarnya sedang melakukan vaksinasi spiritual secara berkala, agar hati kita kebal terhadap virus keraguan yang disebarkan Dajjal. Selain menghafal, memahami maknanya adalah kunci. Surah Al-Kahfi mengajarkan kita untuk selalu mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah saat melihat keindahan dunia, agar kita sadar bahwa semua adalah milik Allah. Orang yang terbiasa melihat dunia dengan kacamata Al-Kahfi tidak akan silau dengan kecanggihan teknologi atau kemakmuran ekonomi yang ditawarkan oleh pengikut Dajjal. Di bab ini kita diajak untuk menjadikan Al-Kahfi sebagai wirid harian. Jangan biarkan Jumat Anda berlalu tanpa membaca surah ini, karena setiap hurufnya adalah cahaya yang akan menerangi kita di tengah gelapnya fitnah akhir zaman. Banyak orang berpikir mereka cukup kuat untuk menghadapi Dajjal. Namun, hadis Nabi mengabarkan kenyataan yang sebaliknya. Rasulullah bersabda bahwa ketika Dajjal muncul, seorang pria akan pulang ke rumahnya dan mengikat istri, ibu, anak perempuan, dan saudara perempuannya, karena takut mereka akan keluar dan mengikuti Dajjal. Wanita disebut sebagai salah satu kelompok yang banyak menjadi pengikut Dajjal, karena sifat perasaan yang mudah tersentuh oleh hal-hal yang tampak indah dan menjanjikan kenyamanan. Ini adalah peringatan bagi para lelaki untuk membekali keluarga mereka dengan iman yang kokoh. Selain itu, pengikut Dajjal yang paling banyak adalah orang-orang Yahudi dari Isfahan, orang-orang Badui, orang yang jauh dari ilmu agama, serta orang-orang yang hanya mencari keuntungan duniawi. Dajjal akan diikuti oleh orang-orang yang merasa tidak puas dengan takdir Allah dan mereka yang selalu mengejar keajaiban-keajaiban instan. Orang yang terbiasa hidup mewah dan tidak pernah merasakan lapar akan sangat mudah ditundukkan oleh Dajjal dengan tawaran makanan. Inilah mengapa latihan kesederhanaan dan puasa sangat penting sebagai bekal akhir zaman. Yang paling mengerikan adalah mereka yang mengikuti Dajjal meski mereka tahu bahwa ia adalah Dajjal. Mereka berkata, "Kami tahu dia adalah kafir, tapi kami mengikutinya agar kami bisa makan." Inilah puncak dari hilangnya harga diri keimanan demi sesuap nasi. Hal ini menunjukkan bahwa fitnah Dajjal sudah mulai bekerja jauh sebelum sosoknya muncul, melalui sistem-sistem dunia yang memaksa orang menggadaikan akidahnya demi ekonomi. Bab ini mengingatkan kita untuk selektif dalam memilih lingkungan dan memperkuat fondasi ilmu agama dalam keluarga.
pastikan hati kita tidak menjadi lahan subur bagi benih-benih pemikiran Dajjal yang menghalalkan segala cara demi kepuasan materi. Di tengah kekuasaan Dajjal yang meliputi seluruh bumi selama 40 hari, yang satu harinya terasa seperti setahun, ada dua benteng yang mustahil ditembus olehnya, Makkah dan Madinah. Setiap kali Dajjal mencoba mendekati gerbang kedua kota suci ini, ia akan melihat malaikat-malaikat yang berdiri berbaris dengan pedang terhunus yang menghalangi langkahnya. Dajjal hanya akan mampu berdiri di tanah daram di pinggiran Madinah, menunjuk ke arah Masjid Nabawi dan berkata kepada pengikutnya, "Lihatlah istana putih itu, itulah istana Muhammad." Meskipun Dajjal tidak bisa masuk, Madinah akan mengalami 3 kali guncangan gempa yang dahsyat. Gempa ini bukan untuk menghancurkan Madinah, melainkan sebagai filter atau penyaring. Akibat guncangan tersebut, setiap orang munafik dan fasik yang ada di dalam Madinah akan merasa ketakutan dan lari keluar meninggalkan kota, hingga akhirnya mereka jatuh ke tangan Dajjal. Maka yang tersisa di dalam Madinah hanyalah orang-orang yang benar-benar mukhlis dan beriman. Ini adalah janji perlindungan Allah bagi mereka yang mencintai dua tanah suci tersebut. Fenomena ini memberikan pelajaran berharga bagi kita. Perlindungan Allah bukan hanya soal lokasi fisik, tapi soal kualitas hati. Jika kita ingin selamat dari fitnah Dajjal, kita harus membangun Makkah dan Madinah di dalam hati kita. Maksudnya, kita harus mencintai apa yang Allah dan Rasul-Nya cintai dan membenci apa yang mereka benci. Namun secara fisik, Rasulullah juga menganjurkan jika kita mendengar Dajjal muncul, maka sejauh mungkinlah kita darinya. Jangan merasa hebat dan menantangnya, karena ia membawa syubhat yang mampu meruntuhkan gunung keimanan. Jika Anda punya kesempatan untuk berada di dekat dua kota suci ini di akhir zaman, maka itu adalah nikmat yang besar. Di bab ini, kita melihat betapa Allah sangat menjaga tempat-tempat yang disucikannya, sekaligus menjadi tempat terakhir perlindungan bagi umat Islam. Kekuasaan Dajjal tidaklah abadi. Allah telah menetapkan akhir yang hina bagi fitnah terbesar ini. Saat Dajjal merasa telah menguasai dunia dan sedang mengepung sisa-sisa umat Islam di Baitul Maqdis, Palestina pada waktu sholat subuh, saat itulah keajaiban besar terjadi. Nabi Isa AS, putra Maryam, akan turun dari langit dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap dua malaikat di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Beliau turun untuk mengakhiri drama penyesatan Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa AS, ia akan mulai meleleh seperti garam yang larut di dalam air. Dajjal yang tadinya sombong dan mengaku Tuhan, tiba-tiba diliputi ketakutan yang luar biasa. Ia akan mencoba melarikan diri, namun Nabi Isa AS akan mengejarnya dan berhasil membunuhnya di Pintu Lut, sebuah tempat di wilayah Palestina, Israel saat ini. Dengan kematian Dajjal, berakhirlah fitnah terbesar sepanjang sejarah, dan dunia akan memasuki era kedamaian serta keadilan di bawah kepemimpinan Nabi Isa AS dan Imam Mahdi. Pesan moral dari akhir perjalanan Dajjal adalah, kejahatan, sebesar dan sekuat apapun, pasti akan hancur di hadapan kebenaran. Dajjal diberikan kekuatan besar hanya untuk menguji siapa yang benar-benar setia kepada Allah. Setelah Dajjal binasa, tembok Ya'juj dan Ma'juj akan terbuka, namun itu adalah babak baru lainnya. Kematian Dajjal adalah pengingat bahwa kemenangan akhir adalah milik orang-orang yang bertakwa. Jangan pernah putus asa melihat kezoliman yang merajalela saat ini, karena skenario Allah selalu berakhir dengan kemenangan cahaya atas kegelapan. Bab ini memberikan harapan bahwa meskipun fitnahnya sangat berat, bantuan Allah pasti akan datang tepat pada waktunya. Sahabat, kita tidak tahu kapan Dajjal akan benar-benar muncul secara fisik. Namun, tanda-tandanya sudah semakin jelas di sekitar kita. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, dan sistem dunia yang menjauhkan manusia dari Tuhan adalah pembuka jalan bagi kedatangannya. Maka, jangan tunggu sampai ia muncul, baru kita bersiap. Persiapan itu dimulai hari ini, di meja makan kita dengan harta yang halal, di dalam kamar kita dengan sholat yang khusyuk, dan di lisan kita dengan zikir yang istiqomah. Amalkanlah doa yang selalu dibaca Rasulullah SAW sebelum salam dalam setiap sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Jadikan doa ini sebagai perisai permanen dalam hidup Anda. Ajarkan kepada anak-anak Anda, karena mungkin merekalah yang akan menghadapi zaman itu secara langsung. Terima kasih telah menyimak pembahasan yang sangat penting ini. Semoga Allah SWT menjaga keimanan kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam dari segala macam fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Mari kita terus memperkuat ukhuwah dan menuntut ilmu syar'i agar mata hati kita tajam melihat kebenaran. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like, share, dan tulis di kolom komentar doa perlindungan yang baru saja kita bahas, agar semakin banyak orang yang membacanya. Saya, Suara Surau, mari kita bersiap menuju akhir zaman dengan iman yang tak tergoyahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.